Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan ya pertemuan kita pada hari ini, materi yang kedua. Silakan bagi yang bertugas presentasi, silakan langsung aja dimulai. Oke, Pak, sebentar Pak, saya persiapkan dulu, Pak. Kelihatan ya teman-teman? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, malam ini saya akan mempresentasikan materi kita mengenai interaksi manusia dan komputer yang kedua. Materinya adalah usability. Ya, langsung aja teman-teman. Oke, dalam pembahasan materi ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian usability. Yang kedua, prinsip-prinsip usability. Yang ketiga, kemampuan manusia yang baik dan yang buruk. Yang keempat, proses user-centered design atau UCD. Yang kelima, kemampuan manusia. Dan yang keenam, kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Oke, kita sebelum masuk ke materi intinya, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian dari usability. Jadi pengertian dari usability ini, usable sendiri itu berasal dari kata usability, berasal dari kata usable yang artinya kebergunaan ya teman-teman. Jadi sebuah sistem yang itu berguna, efisien dan memuaskan oleh pengguna, karena setiap kita berinteraksi dengan komputer, tentunya kita mempunyai tujuan, di mana tujuan itu kita harapkan dapat tercapai dengan baik, efisien, dan sangat memuaskan. Oke, kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer, usability sendiri mengacu pada sejauh mana antarmuka pengguna sebuah sistem komputer atau perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mencapai tujuannya dengan efisien, efektif, dan memuaskan. Oke, kita langsung pada prinsip-prinsip usability. Prinsip-prinsip usability di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah kesederhanaan, simplicity. Yang kedua, fleksibilitas atau flexibility. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, toleransi terhadap kesalahan, error tolerance. Dan yang kelima adalah pengelolaan kesalahan atau error handling. Kita langsung pada yang pertama ya teman-teman, kesederhanaan atau simplicity. Di sini ada sebuah video
Simplicity sendiri adalah kesederhanaan dari sebuah sistem di mana antarmuka dari sebuah aplikasi, dan aplikasi itu sendiri kita harapkan bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita dengan mudah. Di sini adalah sebuah contoh dari sebuah aplikasi. Contohnya di sini saya ambil adalah Google Play Store, di mana seseorang ingin membuat akun Gmo, atau ini adalah saya cepatkan dulu di sini. Nah, dia jam sostek ketenagakerjaan, di mana dia mendapatkan atau menginstal proses instalasi di Google Play ini dengan sangat mudah. Tidak terlalu ribet ya teman-teman. Jadi tinggal kita ketik aja Gmo, kita tekan yang searching, dia langsung keluar dan langsung kita install. Jadi sesederhana itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pada sub yang kedua, yaitu fleksibilitas atau flexibility. Untuk fleksibilitas sendiri, di sini adalah antarmuka itu harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Ini dapat mencakup pengaturan dan opsi yang memungkinkan pengguna itu mengubah tampilan atau setting di dalam sistem antarmuka aplikasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini adalah video salah satu contoh dari pengaturan di sebuah handphone ya teman-teman. Jadi di sini nanti akan saya cepatkan sebentar ya teman-teman. Di sini di video ini orang tersebut melakukan pengaturan dari beberapa setting yang ada di handphonenya sesuai dengan kebutuhannya dia ya teman-teman. Kita tidak menontonnya sampai selesai teman-teman, hanya beberapa aja. Di sini dia sedang mengatur antarmukanya sesuai kebutuhan dia. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan fleksibilitas ya teman-teman. Jadi di mana kita itu bisa mengatur aplikasi yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sub berikutnya, itu konsistensi. Nah, konsistensi sendiri ada dibagi menjadi beberapa ya teman-teman. Yang pertama yaitu konsistensi visual, konsistensi navigasi, konsistensi fungsional, konsistensi terminologi, dan yang terakhir konsistensi responsif. Kita coba masuk ke konsistensi visual. Nah, di sini ada beberapa gambar ya teman-teman, ada Shopee, Tokopedia, logo Apple, dan logo Android. Konsistensi visual di sini yang dimaksud ini adalah yaitu konsisten dalam pembuatan logonya dia ya teman-teman. Jadi Shopee itu tidak akan pernah berubah, logonya akan selalu seperti ini. Begitu juga dengan Tokopedia, iOS, dan Android. Jadi ketika kita berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi ini, maupun yang di HP atau yang di websitenya, dia akan selalu seperti ini ya teman-teman, logonya tidak akan pernah berubah. Oke, yang kedua adalah konsistensi navigasi. Nah, di sini konsistensi navigasi ini adalah di mana ketika kita mencoba untuk mengunjungi sebuah website, contohnya di sini Amazon atau Shopee Mall, di situ ketika kita akan menuju pada sebuah pembelian, contohnya ya di sini di Amazon dan Shopee, di situ tombol untuk kita masukkan ke keranjang. Ini contohnya yang di Amazon.
add to chart, dia selalu berada di sebelah barang, letaknya ada di sebelah barang yang ingin kita beli ya. Di sini ada kan tulisannya add to chart, dan yang di Shopee ini ada tambahkan ke keranjang, masukkan keranjang. Ini contoh sederhana saja ya teman-teman yang saya perlihatkan. Oke, yang selanjutnya konsistensi dari fungsional. Nah, konsistensi fungsional sendiri di sini ketika di mana fungsional sendiri itu adalah kayak fungsinya ya teman-teman ya. Jadi contohnya di sini adalah ketika kita membuka email di Gmail, di setiap surat yang kita buka, email yang kita buka, di situ pasti ada selalu tombol balas. Ini berlaku juga di beberapa ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian konsistensi tadi ya teman-teman. Kita masuk ke konsistensi terminologi. Jadi konsistensi terminologi ini di dalam usability interaksi manusia dan komputer, dia menekankan pada penggunaan istilah atau label yang serupa atau yang sama di seluruh antarmuka pengguna suatu sistem atau aplikasi. Sebagai contoh ini saya ambil adalah di dua sistem operasi ya teman-teman. Yang ini ada sistem operasi Windows dan sistem operasi Apple. Di sini yang saya ambil contoh adalah recycle bin. Kalau tempat sampah bisa kita bilang seperti itu ya. Di Windows ini dinamakan dengan istilah recycle bin. Sementara di Apple ini diistilahkan dengan nama trash. Oke, yang selanjutnya adalah konsistensi responsif. Konsistensi responsif adalah sebuah responsif ketika kita menggunakan sebuah sistem gitu, terus terjadi seperti error ya teman-teman, atau ketika kita ada melakukan perubahan terhadap nama file, maka akan langsung menunjukkan peringatan atau kotak dialog seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman, ketika ada nama yang sama. Ketika kita merubah sebuah file, misalkan gambarnya itu adalah gambar Windows, ternyata di dalam folder tersebut juga terdapat nama gambar Windows. Jadi otomatis sistem akan memberikan peringatan berupa kotak dialog seperti yang digambar ini agar kita menggunakan nama yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai toleransi terhadap kesalahan atau error tolerance. Nah, di dalam error tolerance sendiri, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Di antaranya penghapusan karakter dalam inputan, validasi formulir dengan pesan error jelas, autokoreksi pada teks smartphone, koreksi alamat email tidak valid, pemilihan kata sandi, pengembalian kembali di halaman sebelumnya, pemberian pilihan konfirmasi, dan toleransi pada gestur layar sentuh. Bisa di full screen. Kalau di layar saya ini masih di slide konsistensi. Contoh-contohnya tadi nggak tampil di sini. Coba full layar slide-nya. Sudah full layar ini, Pak. Oh, berarti di sini jaringannya berarti. Oke, lanjut. Sudah keluar ya, Pak ya? Belum sih. Oh, di sini belum. Masih konsistensi. Ya, di sini masih di layar saya juga masih konsistensi. Jadi contohnya tadi nggak Sama di layar saya juga, Pak. Yang freeze gitu. Kenapa nggak bilang?
Tadinya mau Itu. keluar, saya pikir ngebug tempat saya. Ternyata Bapak udah bilang dulu. Coba aja di stop dulu, stop share screen, baru share screen pulang. Oke, baik, Pak. Kelihatan ya, Pak? Oke, sudah. Oke, coba yang tadi yang dari kita mau lihat ini nih, yang contoh dari Apple sama Windows tadi mana yang recycle bin dan trash dan fresh. Nah, oke, full layar, full screen. Aduh. Ya, full screen Mas Adi. Jadi tekan F5 apa jadi masuk ke bentar. Sudah full ya, Pak ya? Waalaikumsalam. Ya, Pak. Sudah full Pak? Iya. Bentar lu. Saya jawab di dulu bentar. Udah Udah kelihatan. kedengaran ya, Pak? Udah. Sudah lens. Lanjut Mas Adi. Oke. Full layar ya, full screen. Oke. Dari sini nggak, Pak? Lanjut. Udah lihat. Lanjut. Oke. Oke, Mas Magid. Terkeluar. Oh ya udah. Jelek kayaknya, Pak. Oke, masuk lagi. Oke, kita masuk ke toleransi terhadap kesalahan atau error tolerance. Di sini ada beberapa hal yang diperhatikan ya, teman-teman. Di sini adalah yang pertama adalah penghapusan karakter dalam inputan. Yang kedua, validasi formulir dengan pesan error jelas, autokoreksi pada teks smartphone, koreksi alamat email tidak valid, pemulihan kata sandi, pengembalian kembali ke halaman sebelumnya, pemberian pilihan konfirmasi, dan toleransi pada gestur layar sentuh. Bentar. Selanjutnya adalah pengolahan kesalahan. Di pengolahan kesalahan sendiri, ini ada beberapa hal, yaitu formulir online, pengisian kata sandi yang salah, transaksi keuangan online, pengunggahan berkas, pengiriman pesan email, aplikasi seluler, penyimpanan file, dan pengisian kartu identitas. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Masih yang Halo? recycle bin. Belum kepindah nih. Belum. Di sini. Masih slide terminologi. Full layar nggak bisa, Mas. Sekarang Full layar. di sini sudah full ya, Pak? Di sini belum. Ya, oke, lanjut. Yang penting bisa ini aja, bisa apa? Bisa keganti ininya. Soalnya di tempat saya ini nggak keganti gitu.
Ya, ini Kalau yang lainnya gimana? ya udah nih, error tolerance. Sebentar, Pak. Hmm, Oke, teman-teman, kita akan membahas satu-satu apa sih yang ada di dalam toleransi terhadap kesalahan atau error tolerance. Oke, yang pertama penghapusan karakter dalam inputan. Jadi sebagai contoh adalah di dalam aplikasi pencarian, jika pengguna itu tidak sengaja mengetikkan satu karakter ekstra, sebuah sistem akan tetap mencoba memberikan hasil yang relevan. Contohnya jika kita mengetikkan, kita buka Google Chrome ya, kita mau cari katakanlah kata kucing, cuman di situ kita mengetikkan G-nya itu 2 kali. Jadi sistem dengan sendirinya akan memberikan hasil yang relevan, yaitu akan menghapus, memberikan hasil kata yang benar, yaitu kucing. Jadi hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, yang kedua, validasi formulir dengan pesan error jelas. Yaitu ketika pengguna mengisi formulir online, katakanlah kita mau buat mengirimkan sebuah formulir, itu seperti Google Form. Di situ kan banyak ya, ada nama, terus NIM katakanlah, dan lain-lainnya, biodata gitu. Nah, di salah satu form itu kita belum menuliskan, terus kita klik kirim. Nah, secara otomatis sistem akan memberikan pesan error dengan jelas, katakanlah seperti ada form yang belum diisi. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya autokoreksi pada teks smartphone. Di sini di ponsel pintar itu fitur autokoreksi dapat membantu mengoreksi kesalahan ketik saat pengguna mengetik pesan teks. Sebagai contoh di pengaturan keyboard di handphone ya, di smartphone itu teman-teman, di situ ada apa? Seperti fasilitas buat kita untuk mengoreksi pengaturan ya teman-teman di keyboardnya itu, agar ketika kita salah mengetik itu secara otomatis ketikan kita itu akan dibenarkan. Contohnya ketika kita ingin mengetikkan ayah, cuman kita salah mengetik uyah gitu. Itu secara otomatis akan sistem dengan otomatis akan memberikan kata ayah. Oke, selanjutnya adalah koreksi alamat email tidak valid. Jika ini contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan sebuah email, katakanlah melalui emailnya Gmail ya teman-teman. Di situ ketika kita memasukkan alamat email, tapi alamat email itu tidak valid, maka kita akan gagal mengirimkan email ketika kita klik tombol kirim. Yang selanjutnya adalah pemulihan kata sandi. Jika kita ingin, katakanlah kita mau masuk ke akun kita ya teman-teman, Facebook misalkan contohnya ya. Di situ kan kita harus memasukkan username dan password. Nah, ketika kita lupa memasukkan passwordnya, kita lupa password, kita masukin, kita klik, kita pasti tidak akan masuk. Nah, di aplikasi Facebook sendiri itu pasti akan memberikan fasilitas yang namanya pemulihan kata sandi atau lupa password. Oke, yang selanjutnya adalah pengembalian kembali ke halaman sebelumnya. Di sini ketika kita mengunjungi sebuah website, katakanlah itu ya Facebook aja kita bilang seperti itu ya. Terus dengan tidak sengaja kita salah memasukkan, karena kita mungkin salah ketik, jadi halaman Facebook itu menjadi hilang. Nah, di Google Chrome itu sendiri, di situ ada fasilitas untuk back atau kembali. Jadi nanti kita akan bisa kembali ke halaman Facebook yang tadi sudah berubah.
Oke, yang selanjutnya adalah pemberian pilihan konfirmasi. Ketika kita melakukan tindakan yang dapat berdampak besar, katakanlah kita mempunyai file penting ya teman-teman. File kuliah kita dari semester 1 sampai semester 2 kemarin, kita taruh di sebuah folder, tapi dengan tanpa kita sengaja, kita pencet tombol delete di keyboard. Nah, sistem tidak akan secara langsung menghapus folder tersebut, akan tetapi pasti akan memberikan sebuah peringatan seperti katakanlah yang biasa kita jumpai, apakah Anda yakin akan menghapus file ini? Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi di situ juga akan memberikan kepada kita keamanan ya teman-teman ya. Bisa dibilang seperti itu. Yang selanjutnya adalah toleransi pada gestur layar sentuh. Pada perangkat smartphone, katakanlah seperti itu ya teman-teman, sistem mungkin mengenali beberapa jenis gestur untuk menghindari kesalahan. Misalnya memperbesar dengan 2 jari untuk menghindari memperbesar dengan 1 jari secara tidak sengaja. Ya kan kadang sering kita ya di layar ponsel kita itu tanpa sengaja, kita itu kadang menyentuhnya dengan tanpa sengaja. Jadi pilihan toleransi pada gestur layar sentuh ini dapat berguna sekali bagi kita. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pengolahan kesalahan atau error handling. Jadi yang pertama adalah formulir online. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, ketika kita mengisi sebuah form di Google Form gitu, maka sistem dengan otomatis akan memberikan semacam peringatan ya teman-teman untuk agar kita memperbaiki inputan kita. Sama seperti yang sebelumnya teman-teman, ini ada pengisian kata sandi yang salah juga. Teman-teman. Transaksi. Ini masih kelihatan nggak teman-teman? Di sini agak anu soalnya. Halo? Kelihatan. Lanjut Mas Hadi. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Maaf tadi ada kayak nge-freeze di sini. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan kesalahan atau error handling. Yang pertama, formulir online. Jadi jika pengguna meninggalkan sebuah kolom kosong dalam formulir pendaftaran, sistem akan memberikan pesan kesalahan di dekat kolom tersebut. Contohnya kita di kolom itu diharuskan mengisikan angka, tapi kita mengisikan huruf, maka akan keluar teks yang memperingatkan kita apa yang harus kita isikan. Yang kedua adalah pengisian kata sandi yang salah. Jika kita mencoba masuk dengan kata sandi yang salah, otomatis sistem akan memberikan sebuah peringatan agar kita memasukkan kata sandi yang benar. Yang kedua, yang selanjutnya adalah transaksi keuangan online. Contohnya kita berada di sebuah ATM ya teman-teman, ketika kita akan menarik uang tunai, setiap bank pasti akan memberikan maksimal
uang yang kita tarik. Jadi ketika kita menarik uang lebih dari yang sudah dimaksimalkan, batas maksimal, maka akan keluar peringatan di mesin ATM tersebut. Dan selanjutnya adalah pengunggahan berkas. Jika kita ingin mengirimkan berkas misalkan di salah satu website, di website itu diharuskan mengunggah file dalam bentuk PDF, akan tetapi kita mengunggahnya dalam bentuk JPEG, maka otomatis akan keluar peringatan bahwa kita harus mengunggah berkas tersebut dalam bentuk PDF. Yang selanjutnya adalah pengiriman pesan email. Jika kita akan mengirimkan sebuah email, namun kita tidak memasukkan alamat email tujuan, maka otomatis sistem akan memberitahukan kita bahwa kita harus mengisi alamat email yang dituju. Selanjutnya adalah aplikasi seluler. Jika aplikasi seluler mengalami katakanlah jaringan yang kurang baik ya, pasti akan ada pesan kesalahan yang memberitahukan tentang masalah tersebut dan memberikan opsi mencoba lagi nanti. Kita sering ya di Google Chrome sendiri juga kita kalau internet kita buruk maka akan keluar notifikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah penyimpanan file. Sebagai contoh, smartphone kita ya teman-teman, jika smartphone kita ini sudah penuh, filenya sudah penuh maksimal lah sudah penyimpanannya, maka akan keluar notifikasi ketika kita akan menyimpan file kembali. Yang selanjutnya adalah pengisian kartu identitas. Jika kita mengisi formulir dengan nomor kartu identitas yang tidak valid, contohnya kita akan melakukan pendaftaran CASN ya teman-teman untuk pendaftaran P3K. Oke, kita masuk ke kemampuan manusia yang baik dan yang buruk. Yang pertama, kemampuan manusia yang baik. Di sini ada beberapa hal yang saya masukkan di sini ya teman-teman untuk kemampuan manusia yang baik, yaitu kemampuan memori jangka pendek yang baik, kemampuan berfokus, kemampuan pengenalan pola, dan kemampuan belajar, serta kemampuan adaptasi. Untuk kemampuan manusia yang buruk, kemampuan multitasking terbatas, kemampuan visual terbatas, kemampuan kognitif yang terbatas, kemampuan motorik yang terbatas, kemampuan toleransi terhadap kesalahan yang terbatas, serta kemampuan adaptasi yang terbatas. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu proses User Centered Design atau UCD. Ini adalah pendekatan dalam desain interaksi manusia dan komputer yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam siklus desain. Langkah-langkah proses UCD sendiri yaitu pemahaman pengguna dan tujuan, penentuan persyaratan pengembangan konsep, desain dan pengembangan, evaluasi dan pengujian iterasi, implementasi final, pelatihan pengguna, dan evaluasi lanjutan. Selanjutnya, kita membahas tentang materi kemampuan manusia. Kemampuan manusia mencakup beragam aspek ya teman-teman. Bagaimana individu itu berinteraksi dengan teknologi, termasuk dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Aspek utama kemampuan manusia yang relevan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah kognitif. Kemampuan kognitif, kemampuan motorik, sensorik, linguistik, emosional, dan motivasi, adaptasi, multitasking, dan aksesibilitas. Kemampuan kognitif sendiri dibagi menjadi beberapa, di antaranya pemahaman instruksi, memahami konsep hierarki, kemampuan berpikir logis, pemahaman simbol dan ikon, kemampuan memori, dan kemampuan alur kerja. Selanjutnya adalah kemampuan motorik. Di sini sebagai contoh, ada sebuah video seseorang sedang mengetik atau mengoperasikan sebuah laptop ya teman-teman, di mana dia pasti akan mengoperasikan mouse,
menggunakan jarinya untuk mengetik dan sebagainya. Kemampuan sensorik sendiri ini mencakup panca indera ya teman-teman, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, ciuman, Ya, dan perasa. kalau saya bu jalan pertama Dibagi menjadi penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan perasa. Kemampuan linguistik ini mencakup pemahaman dan pengembangan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Ini dibagi menjadi beberapa. Biasanya ayat yang sangat populer kalau setiap bulan Fatur, suaranya bocor, Pak. akan memulai ceramahnya dengan ayat Itu mengetik dan menulis, pemahaman teks, kemampuan membaca, pemahaman bahasa asing, berbicara dan mendengarkan, menulis kode, bahasa isyarat, menerjemahkan, memahami konteks komunikasi. Selanjutnya kemampuan emosional dan motivasi. Di sini mencakup kemampuan manusia untuk merasakan emosi, mengelola dan memiliki motivasi untuk berinteraksi dengan teknologi dan menyelesaikan tugas dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Ada beberapa, ini dibagi menjadi beberapa ya teman-teman. Di sini diantaranya adalah merasa puas, mengatasi frustasi, motivasi untuk berinteraksi, merasa terlibat, merasa dihargai, motivasi mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kemampuan adaptasi. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi antarmuka pengguna atau lingkungan digital. Ini juga ada beberapa yang termasuk ya teman-teman ya, antarmuka baru, perangkat baru, perubahan alur kerja, perubahan perilaku aplikasi, bahasa baru, perubahan sistem info operasi, tampilan berbeda, kebijakan dan keamanan, perubahan teknologi baru. Yang termasuk kemampuan multitasking. Ini kemampuan untuk menjalankan beberapa tugas atau aktivitas secara bersamaan. Contohnya ketika kita sedang melakukan presentasi ini, teman-teman, kita melihat HP, mengecek HP itu termasuk kemampuan multitasking. Di antaranya itu menggunakan aplikasi kantor, navigasi dan mendengarkan musik, berbicara di telepon dan mengirim pesan teks, browsing web dan menjalankan aplikasi sosial media, mengedit foto dan mencari referensi online, serta mengikuti webinar dan mengambil catatan. Jadi di sini ada dua kegiatan yang kita lakukan secara bersamaan, yang termasuk kemampuan aksesibilitas. Di antaranya yaitu alt teks pada gambar, pembesar teks, navigasi keyboard, kontras tinggi, transkripsi video, ketajaman audio, subtitle pada video. Jadi kesimpulan umum adalah bahwa IMK adalah disiplin yang berfokus pada interaksi manusia dan teknologi. Dalam merancang interaksi ini perlu memahami prinsip-prinsip usability, kemampuan manusia dan menjalankan pendekatan user-centered design untuk menciptakan antarmuka yang efektif dan inklusif. IMK terus berkembang seiring dengan pengembangan teknologi dan upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan aksesibilitas dan mengikuti tren dalam desain antarmuka yang berorientasi pada manusia. Semua ini bertujuan untuk membuat teknologi yang lebih bermanfaat dan dapat diakses berbagai jenis pengguna di seluruh dunia. Demikian ya teman-teman presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Masya Allah ya. Bagus ini presentasi dari Mas Adi, bagus, presentasinya bagus. Kemudian juga slide-nya bagus. Kelihatannya ini ya sangat menguasai materi ya Mas Adi ya. Jadi menjelaskannya juga enak, santai. Menjelaskannya dengan contoh. Nah, enak tuh. Bagus dengan contoh-contoh yang memang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang Google Mail, tentang inilah Google Workspace dan anakan-anakannya seperti Google Chrome, Gmail, kemudian tadi
sempat memberikan contoh tentang produk Apple, produk Windows. Nah, itu bagus. Untuk teman-teman selanjutnya bisa ditiru ya. Seperti Mas Adi tadi, cara presentasinya bagus, menjelaskannya banyak menggunakan contoh, bagus. Karena dapat kalau contoh itu lebih membuat pendengar atau yang menyimak itu lebih paham. Dan juga bahasanya Mas Adi juga enak, mudah dipahami. Nah, mudah dipahami bahasanya, kemudian slide-nya juga to the point ya, to the point, banyak memberikan contoh-contoh, ada video juga, bagus. Mungkin ke depannya untuk yang tugas presentasi, ini sambil nyiapkan ini ya teman-teman yang lain ya, sambil nyiapkan pertanyaan yang memang mungkin tadi kurang jelas atau teman-teman ada yang nggak tahu tentang materi tadi usability, silahkan ya disiapkan pertanyaannya. Kemudian untuk ke depannya, semoga lebih baik yang bertugas presentasi. Untuk waktu presentasi mungkin dibatasi ya sampai 15 menit lah, 10 sampai 15 menit. Jadi teman-teman usahakan diatur waktunya. Jadi yang mana memang karena mungkin banyak ya, banyak materinya. Jadi yang memang hampir sama aja contoh-contohnya bisa dipercepat aja penjelasannya. Yang memang materi itu ada yang menurut teman-teman itu penting dibanding yang lain, itu lebih ditekankan boleh atau lebih agak lama dijelaskan boleh. Tapi yang memang sudah sering atau memang sudah ada di contoh-contoh yang sudah di slide sebelumnya, nah itu dipercepat aja boleh, dikasih tahu aja. Nah, mungkin untuk Mas Adi tadi, di awal-awal sudah ini ya, sudah ada contoh-contohnya ya, ada contoh video, udah bagus, ada contoh video, ada gambar. Tapi di slide tentang tolerance dan selanjutnya itu, nah itu gambarnya nggak ada ya, nggak ada contohnya, cuma tulisan aja. Ya itu kenapa tuh? Iya, Pak. Belum ini, Pak. Karena sudah terlalu banyak slide-nya, Pak. Ya, tapi bagus kok. Saya suka sama slide-nya. Jadi slide-nya itu nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak paragraf, lebih banyak contoh dan Mas Adi eh, lebih banyak ini ya, menjelaskan gitu. Jadi poin-poinnya itu Mas Adi lebih dijelaskan, bukan dalam bentuk tulisan paragraf. Nah, itu bagus. Lebih banyak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menampilkan contoh. Nah, itu bagus tuh. Nah, mungkin itu ya sudah bagus. Cuma alangkah lebih baiknya lagi kalau yang tadi yang saya sebut di slide error tolerance dan selanjutnya itu ditampilkan lagi gambar atau video. Nah, memang itu ya keterbatasan waktu karena memang mungkin padat, materinya padat. Kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa apa, menjelaskan secara rinci lah. Jadi itu tadi yang saya bilang, apa yang memang perlu materinya tuh sub materinya tuh perlu diketahui oleh teman-teman yang lain. Nah, itu yang lebih diperdalam aja. Boleh ada videonya dan dijelaskan lebih mendalam boleh. Dan kalau yang lain-lain yang memang mungkin kita sudah sering ini ya, sudah sering kita jumpai mungkin cuma sekilas saja dijelaskan, langsung di-skip ke materi yang lain. Udah bagus kok, udah bagus. Nah, itu ya teman-teman yang lain kalau bisa nanti presentasi waktunya tuh di-spare ya 10 sampai 15 menit lah. Jadi kita bisa diskusi di sini, tanya jawab dan juga teman-teman yang lain bukan cuma saya ya, teman-teman yang lain juga boleh memberikan kritik dan saran, bukan hanya pertanyaan aja ya. Teman-teman juga boleh memberikan kritik dan saran. Ya, harapannya teman kita yang presentasi itu lebih baik nanti presentasi selanjutnya. Nah, gitu. Nah, saya rasa ini ya sudah bagus sih presentasinya dari Mas Adi. Nah, saya coba nih ya satu-satu nih. Ada yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya apa enggak nih?
Udah saya nanya. Belum saya tanya. Ada Pak, ada. Oh, ada. Diselamatkannya nih teman-temannya. Oke, Ya, tafadhol Mas Supran. ya, terima kasih Pak Repi. Ya, Mas Adi tadi presentasinya bagus sekali ya, kita mudah mencerna lah. Eh, ini Pak Adi mau bertanya, ini tadi yang di slide, kalau kalau saya nggak, ini tadi slide 2 yang bagian konsistensi visual. Konsistensi. Ya. Ya, ya konsistensi visual ya, yang ada logo Shopee atau logo apa, mungkin bisa di-share mungkin layarnya Pak Adi ya, biar lupa juga saya tadi. Bisa Kak di-share? Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Oke. Yang nah ya itu ya ini Pak Adi, yang konsistensi visual ya. Nah, tadi kan di sini Pak dijelaskan bahwa logo Shopee, Tokopedia, iOS sama Android ini dari tahun ke tahun dia konsisten tidak berubah secara visual kita lihat. Itu pertanyaan saya adalah kenapa sih mereka tidak merubah logo mereka? Mungkin warnanya atau bentuknya, mungkin Shopee warnanya yang tadinya oranye dirubah jadi warna hitam begitu. Kenapa mereka tetap konsisten terhadap seperti itu misalkan Pak Adi? Apakah tidak boleh mungkin merubah atau ada peraturan dari pemerintah atau seperti apa? Itu aja pertanyaan Pak Adi. Terima kasih. Langsung Mas Adi. Bisa jawab itu pasti. Gas langsung. Mengenai konsistensi visual ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat katakanlah sebuah produk ya teman-teman. Kita membuat produk itu ketika kita merubah logo, tentu itu akan berpengaruh terhadap bisa dibilang masyarakat ya. Yang tadinya katakanlah seperti logo Shopee itu. Kan yang kita ketahui logo Shopee itu berwarna orange. Terus Tokopedia hijau, Apple itu gambar Apple digigit ulat. Terus Windows seperti itu. Ketika ada perubahan pada logo tersebut, maka secara otomatis itu akan mengurangi apa ya, ketika kita pengguna sendiri mencoba mencari untuk produk tersebut, itu ada perubahan logonya, tentu gimana kan jadinya jadi kurang menarik lagi nanti akhirnya kok berubah seperti itu. Dan logo tersebut juga biasanya sih kalau produk apa kayak Shopee yang besar-besar seperti itu kan ada kayak hak patennya ya logo tersebut ya. Jadi tidak sembarang untuk dirubah-rubah. Mungkin gimana, Mas Supran? Apakah puas? Iya, ya, siap. Ya, paham, Pak.
Oke, ada lagi yang mau nanya? Nih, mumpung siap nih. Mas Teri ya. Malam ini mumpung siap nih. Siap tempur. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Siap pasang badan sudah Mas Adil. Yang lain masih ada Mas Fatur, Mas Rashid, Mas Hendrawan, Mas Aini, Mas Lutfi. Ada yang mau ditanya enggak? Seputar ini, usability. Menanya Pak, saya Pak menanya. Oh, Masya Allah. Anak muda nih. Ada semangat. Tadi di bagian slide enggak tahu nomor berapa, kayak nomor 20-an gitu Pak, yang berkaitan dengan kemampuan motorik tadi kan ada Bapak bilang itu kemampuan motorik, kemampuan yang menggunakan jari, menggunakan mouse dan keyboard ya. Tadi Bapak bilang seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan ini kemampuan motorik itu pengertiannya seperti apa, dan apakah kemampuan motorik itu hanya dibagi hanya menjadi dua, yaitu yang tadi Pak Adi bilang itu seperti menggunakan jari, mouse dan keyboard, atau ada hal lainnya yang berkaitan dalam IMK Pak? Mungkin segitu aja yang Oh, bisa saya tanyakan. oke, baik. Sebenarnya kemampuan motorik ini adalah kemampuan fisik seseorang untuk mengendalikan gerakan tubuhnya. Kalau dihubungkan dengan konteks interaksi manusia dan komputer, kemampuan motorik ini dia memainkan peran penting dalam berinteraksi dengan perangkat atau antarmuka pengguna ataupun aplikasi. Jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh-contoh sederhananya aja ya teman-teman, supaya kita mudah memahaminya. Kalau kemampuan contoh-contoh lainnya adalah seperti ya mouse tadi yang saya katakan, terus penggunaan layar sentuh, tangan kita menyentuh smartphone, menyesuaikan kegiatan kita di smartphone, kan banyak sekali sentuhan-sentuhan itu termasuk dari kemampuan motorik. Terus eh, kayak menggunakan perangkat navigasi, perangkat kendali permainan. Kita contohnya kalau kita ada game balapan lah contohnya ya. Itu kan kita menggunakan seperti joystick ya atau setiran itu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kemampuan motorik kita. Atau teman-teman bermain game yang lagi ramai nih, Mobile Legends atau FF ya teman-teman, Free Fire. Nah, kita menggunakan dua jempol ini yang kita biasa ya. Kalau yang kita yang pro mungkin sampai beberapa jari itu, yaitu bisa dikatakan sebagai kemampuan motorik. Gitu. Ada lagi kah? Jadi kayak mengkoordinasikan gerakan otot gitu ya Pak, Iya, kemampuan betul. motorik itu sendiri. Oke, baik. Atau ini nah, kita kan pernah melihat orang menggunakan virtual realitas Ya. yang ada ditaruh di mesin di mata itu, terus menggunakan yang ada di tangan juga. Nah, itu termasuk seperti orang bermain pedang tapi gerakan kita tuh seperti benar-benar menirukan gitu. Nah, Iya. ada kan? Nah, itu termasuk dalam kemampuan motorik dia. Jadi kemampuan fisik seseorang untuk yang tadi dikatakan untuk berinteraksi dengan komputer Baik Pak, atau terima kasih. perangkat aplikasi ya. Iya, mantap Pak. Sangat puas. Mantap. Mungkin ada yang lainnya ya. Terakhir. 3 aja terakhir. Satu lagi. Terakhir. Mas Fatur, ada yang mau ditanya enggak? Oke, Lanjut, Pak. lanjut Pak. Ditungguin lama, lanjut Pak sekalinya. Oke,
Oke, ini mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Teman-teman semuanya ya, Mas Adi juga. Ini terakhir untuk teman-teman semua dan juga Mas Adi, silakan berikan pendapat kalian. Apa bedanya atau sama atau beda usability dengan user experience? Dari Mas Adi dulu, pendapatnya gimana? Masih mute Mas. Yang lain siapkan ini ya, menurut pendapat kalian aja. Usability dengan user experience. Usability dengan UX. Itu samakah atau bedakah? Nah, saya mau tahu menurut pendapat teman-teman nih. Dari Mas Adi dulu ya. Masih mute nih Mas. Mas. Ya Pak, udah kedengeran ya? Udah. Kalau menurut saya Pak ya, kalau usability ini lebih kepada kemudahan penggunaan ya Pak. Kemudahan penggunaan ini mengacu kepada contohnya suatu produk atau sistem atau aplikasi yang dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan. Jadi tujuan kita itu tercapai dengan usability ini. Sementara kalau user experience itu merujuk kepada keseluruhan interaksi pengguna dengan suatu produk atau sistem. Jadi misalkan kalau user experience ini lebih kepada aspek emosional, terus psikologis. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, yang lain lagi. Bagus jawabannya. Yang lain, coba. Sempat kan googling itu masih? Tinggal ini aja, bagaimana ini ya, menjelaskan. Menurut mencerna ini ya, artikelnya yang teman-teman lihat. Silakan, siapa lagi yang mau ini menjawab tentang usability dan UX? Bedakah, samakah? Jadi gimana Mas Adi, sama atau beda? Kalau menurut Mas Adi? Masih mute. Kalau menurut saya sedikit berbeda aja sih, Pak. Dari ini, Pak, dari fokusnya aja. Maksudnya mungkin dari pengalamannya ya, Pak. Dari pengalaman pengguna, dari sisi pengalaman penggunanya. Sedikit berbeda aja. Berarti nggak sama ya? Sama atau beda nih? Gini, Pak. Beda. Berarti beda. Yang lain? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Yang lain ada mau coba menjawab usability dan user experience? Samakah atau bedakah? Agak beda, Pak. Agak beda lagi. Mas Fatur. Apa Mas Fatur? Bedanya apa? Usability ini kemudahan untuk pengguna individu untuk suatu produk, dan user experience itu
semua yang menggunakan satu produk. Begitu, Pak. Oke. Tapi intinya sama apa beda? Beda maksud kayaknya, Pak. Oke. Yang lain ada bisa ini memberikan pendapatnya tentang usability dan UX. Jadi itu ya jawabannya ya usability dan UX itu atau user experience itu berbeda. Jadi usability itu lebih ke semudah apa produk itu digunakan. Kalau UX itu bagaimana perasaan pengguna. Jadi lebih ke emosional user. Kalau usability itu bagaimana user kemudahan user untuk menggunakan produk. Kalau UX itu bagaimana perasaan user menggunakan produk. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Kalau ditanya UX dan usability berhubungan apa enggak, ya jawabannya berhubungan. Kalau ditanya sama apa beda, beda. Tapi kalau ditanya berhubungan, berhubungan. Jadi pada elemen yang ada pada UX itu terdapat elemen usability dan sebaliknya. Jadi di dalam usability juga terdapat bagian dari UX. Jadi intinya UX, user experience dan usability itu saling berhubungan tapi berbeda, tidak sama. Jadi yang tadi saya tekankan bahwa usability itu lebih ke bagaimana kemudahan penggunaan produk. Kalau UX bagaimana pengalaman, perasaan, emosional si pengguna terhadap produk. Nah, itu memang kalau di ini hampir sama ya, tapi sebenarnya beda. Nah, Masya Allah hari ini sangat ini ya, sangat bersemangat teman-teman yang lain, interaksinya bagus dan penuh ini sepertinya penuh senyuman ya pada malam hari ini. Dan harapannya semakin di pertemuan selanjutnya semakin semangat, semakin have fun lah menjalani perkuliahan ini. Dan untuk kedepannya yang bertugas presentasi lebih bagus lagi ya. Mungkin itu saja, kita juga sudah ini ya, sudah lewat jamnya ya. Mungkin saking serunya ini kita ngobrol karena memang apa yang kita dengarkan tadi materinya tentang usability itu memang relate sama kehidupan sehari-hari dan sering memang kita temui, ya kan? Jadi relate dan kita nyambung. Nah, harapannya ke depan tadi ya, yang menjelaskan juga nanti untuk yang presentasi, gunakan bahasa yang mudah dicerna. Jadi teman-teman juga ini ya, paham ya apa yang dijelaskan. Nah, gitu. Terima kasih ya untuk semua teman-teman yang hadir dan juga khususnya untuk Mas Adi yang sudah ini ya, effort menyiapkan materi dan juga sudah meluangkan waktunya ya menyiapkan materi, menguasai materi yang sudah ada. Mungkin ini berapa lama Mas Adi menyiapkan materinya nih? Belajarnya, bikin slide-nya? Dari minggu yang kemarin sih Pak, cuman karena terpotong oleh kerjaan kan dari pagi sampai jam 6 itu saya harus bekerja, jadi sampai rumah baru disambung kalau ada waktu selain dari kuliah itu Pak. Oke. Saya apresiasi ya. Jadi memang kita nggak ada alasan ya kerja atau sibuk apa. Kalau kita memang niatnya untuk betul-betul belajar, kuliah ya kita harus bisa meluangkan waktu mengerjakan tugas. Karena ya kalau bukan kita yang ngerjakan siapa lagi kan. Baik, mungkin itu ya. Semoga teman-teman yang lain juga semangat ya membuat tugas dan juga
sungguh-sungguh dalam membuat tugas, menguasai materi yang sudah diamanahkan. Nah, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Bihamdika ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astagfirullah. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Semoga teman-teman semua di sana diberikan kesehatan walafiat ya, diberikan kesemangatan, diberikan semangat untuk belajar, untuk terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.